dan bahagia. Jumpa lagi dengan saya, Yoke Betriwigati, calon guru penggerak Angkatan 9 dari SMA Sugar Group Lampung Tengah. Pada saat ini, saya akan melakukan percakapan pra-observasi. Selamat siang Ibu Kuvita. Selamat siang Ibu Yoke. Bagaimana kabar Ibu Kuvita? Baik, alhamdulillah. Alhamdulillah, puji Tuhan, Ibu Kuvita baik. Pertama-tama saya mengucapkan terima kasih ya Bu ya, sudah menyediakan waktunya untuk saya dalam rangka melakukan percakapan pra-observasi pada saat ini. Adapun tujuan saya melakukan percakapan ini adalah untuk mempenanyakan beberapa hal sebelum nanti saya masuk untuk mengobservasi kelas Ibu Kuvita. Begitu Bu. Ada beberapa hal yang akan saya tanyakan Ibu Kuvita. Kira-kira Ibu, apa ya tujuan pembelajaran yang akan Ibu Vita capai? Baik, untuk tujuan yang pertama adalah menyimak dan mengkreasikan informasi yang mereka dapatkan untuk membuat teks biografi. Jadi, mereka akan mendapatkan beberapa informasi dari tokoh atau informan yang akan mereka kreasikan ke dalam teks biografi tersebut. Selanjutnya, setelah mereka membuat dan mengkreasikan, mereka akan mengevaluasi lagi tulisan mereka pada teks tersebut. Baik Ibu Vita, ada beberapa hal yang ingin saya tanyakan berkaitan dengan rencana pembelajaran Ibu nanti. Kira-kira apa sih tujuan pembelajaran dari yang akan Ibu lakukan di kelas? Oke, tujuannya adalah menyimak dan mengkreasikan informasi yang mereka dapatkan untuk dibuat teks biografi. Selanjutnya, informasi tersebut akan mereka evaluasi ulang bersama agar tahu tujuannya masing-masing. Baik Bu, jadi ada 3 tujuannya ya. Selanjutnya Ibu, kira-kira area apa yang ingin Ibu kembangkan dalam kegiatan pembelajaran nanti di kelas? Baik, untuk area pengembangan yaitu untuk memacu pengetahuan mereka dan mengkreasikan informasi dari informan itu sendiri. Selanjutnya untuk mengungkapkan rasa simpati dan empati mereka terhadap kreativitas dan lingkungan mereka sendiri. Baik, jadi ada 2 ya Bu ya area yang dikembangkan, yaitu area pengetahuan dan keterampilan. Betul. Selanjutnya Ibu Vita, saya ingin mendengar bagaimana rancangan pembelajaran yang ingin disampaikan di kelas, mungkin strategi, model, atau metode pembelajarannya. Dalam strategi pembelajaran, saya menggunakan strategi berdiferensiasi yang berhubungan dengan sosial emosional. Selanjutnya, untuk model saya menggunakan model cooperative learning, di mana di awal pelajaran saya memberikan games dalam bentuk sambung kata. Selanjutnya untuk game itu mereka akan mencari tokoh-tokoh yang menurut mereka adalah tokoh yang inspiratif di sekolah ini sendiri. Selanjutnya, dan adapun metode yang saya gunakan adalah metode untuk berdiskusi, lalu metode tanya jawab, dan yang terakhir adalah untuk penugasan siswa itu sendiri. Baik Bu, jadi rancangan pembelajaran yang akan Ibu lakukan adalah dengan menggunakan strategi pembelajaran berdiferensiasi dengan pendekatan sosial emosional. Lalu Ibu akan melakukan model cooperative learning dengan bermain di awal itu di kelas bermain kata bersambung. Kemudian di metode pembelajarannya Ibu akan melakukan diskusi, tanya jawab dan penugasan. Begitu ya Bu ya? Ya, betul sekali. Selanjutnya media apa yang akan Ibu pakai di kelas nanti Bu? Baik, untuk medianya yaitu materi yang saya dapatkan dari teks buku, yaitu teks dari buku kurikulum Merdeka yang saya kemas ke dalam PowerPoint. Selanjutnya alatnya ada laptop dan TV lain. Lalu kira-kira kapan Ibu pelaksanaan rancangan pembelajaran ini, di kelas berapa, kapan, dan jam keberapa Bu? Baik, untuk rencana pembelajarannya akan dilaksanakan di kelas 10B, yaitu tanggal 5 Februari 2024 di jam ke-5 sampai jam ke-7. Baik, berarti Ibu Vita akan melaksanakan rancangan pembelajarannya di kelas pada hari Senin tanggal 5 Februari 2024 jam ke-5 sampai 7 di kelas 10B. Saya akan datang untuk melakukan supervisi
saya akan memperhatikan apa yang Ibu lakukan dan saya akan buat catatan-catatan. Setelah itu nanti kita akan lakukan lagi percakapan seperti ini, yaitu percakapan pasca observasi yang akan didampingi oleh pengajar praktik, Bu. Oke, Bu, kira-kira sebelum kita akhiri nih pembicaraan kita, apa ya yang Ibu dapatkan dari percakapan pra-observasi ini? Baik, dari percakapan ini saya mendapatkan ide-ide yang dapat saya gunakan untuk media pembelajaran di pelajaran selanjutnya. Baik, Ibu mendapatkan ide-ide untuk melakukan media pembelajarannya nanti ya, Bu ya. Baik, Ibu Vita, saya mengucapkan terima kasih banyak atas kesediaan waktu Ibu saat ini melakukan pembicaraan pra-observasi. Sampai jumpa di kelas 10B nanti ya, Bu. Sampai jumpa, Bu. Sama-sama. Terima kasih, Bu. Terima kasih. Wes, kameramen ditabrak. Dari seorang tokoh bernilai biasanya ada tokoh tokoh sejarawan atau lain-lain yang hidupnya tuh memiliki nilai kehidupan gitu. Aktor. Tapi nggak melulu harus tokoh tokoh yang terkenal gitu ya. Kalian bisa menjadikan diri kalian sebagai subjek dari teks biografi itu sendiri. Kalau kalian merasa hidup kalian punya sesuatu yang bernilai atau bermakna. Selamat siang, berjumpa lagi dengan saya Yoke Betri Gati, calon guru penggerak angkatan 9 Lampung Tengah dari SMA Sudirgro. Pada kesempatan kali ini, saya akan melakukan percakapan pasca observasi. Saya ditemani oleh Ibu Kuvita sebagai guru yang sudah saya observasi kelasnya tempo hari. Saya juga didampingi Bapak Anton Wardani selaku pengajar praktik pendidikan guru penggerak angkatan 9. Selamat siang Ibu Kuvita. Apa kabarnya nih? Baik. Syukurlah Bu, baik ya. Saya juga baik. Baik Ibu Kuvita, pertama-tama saya mengucapkan terima kasih untuk waktu yang diberikan untuk kita melanjutkan percakapan pasca observasi dari apa yang sudah saya lakukan tempo hari observasi kelas Ibu Vita. Adapun tujuan pembicaraan ini adalah untuk mengevaluasi bagaimana sih apa yang sudah Ibu Vita lakukan tempo hari. Baik Ibu Vita, ada beberapa pertanyaan yang perlu saya ajukan. Yang pertama adalah bagaimana perasaan Ibu Vita ketika saya observasi tempo hari?
Cukup takut dikit, takut salah, takut tidak sesuai dengan yang seharusnya seperti itu. Cuman ya so far oke, berjalan dengan Oh, gitu ya Bu ya. Jadi pertama Ibu tegang ya. Kemudian tapi syukur sudah berjalan dengan lancar selanjutnya ya. Baik. Ya Ibu, pertanyaan yang berikutnya Ibu, eh, bagaimana Ibu ceritakan kembali area pengembangan apa yang ingin Ibu lakukan? Oke, tahapan pertama itu saya pasti membuat perangkat pembelajaran terlebih dahulu dengan area pengetahuan dan keterampilan. Untuk area pengetahuan sendiri, ini kan akan membahas mengenai teks geografi ini. Untuk area pengetahuan itu bagaimana sih para siswa itu bisa memilih dan memilah gagasan-gagasan atau ide-ide atau opini-opini dari si tokoh tersebut dan yang nanti akan mereka buat dan akan mereka evaluasi sendiri. Dengan juga beberapa nanti akan saya berikan beberapa teks biografi yang bisa mereka lihat, begini loh teks biografi yang baik itu seperti ini loh nilai-nilai yang bisa diambil dari si tokoh. Adapun kalau keterampilan itu akan memupuk simpati dan empati mereka nih terhadap tokoh-tokoh yang ada atau terhadap tokoh-tokoh yang mereka wawancara atau tokoh-tokoh yang mereka baca. Jadi area yang Ibu ingin kembangkan area pengetahuan dan keterampilan ya. Bagaimana menurut Ibu Vita, apakah berhasil Ibu apa yang dilakukan tempoh hari? Sejauh ini berhasil. Ya, syukur ya Bu ya, berhasil ya Bu ya. Berarti apakah siswa-siswa mengalami kendala dalam mengikuti pelajaran? Kalau kendala yang berarti sih tidak, mungkin kendala beberapa. Untuk teks ini kan mereka baru mengenal, jadi mungkin mereka bertanya dulu ini gimana sih, apa yang perlu kita cari, apa yang perlu kita dalami untuk membuat teks tersebut, atau ada nggak sih informasi-informasi khusus yang sebenarnya dibutuhkan. Oh, jadi siswa mengajukan pertanyaan ya, tapi semuanya Ibu bisa jawab. Baik sekali ya Bu ya. Lalu pertanyaan selanjutnya Ibu, untuk pembelajaran selanjutnya, adakah hal baru atau inovasi yang akan dilakukan? Baik, kalau inovasi mungkin saya akan mencari beberapa dulu di internet ya Bu. Biasanya kalau sebelum pembelajaran selain dari buku saya pasti mencari referensi-referensi lain dari internet. Semisal untuk materi biografi itu kan dia dalam bentuk teks, agar siswanya itu nggak bosan hanya dengan tulisan. Saya minta mereka untuk membuat video berupa autobiografi. Jadi mereka bisa bermain dan belajar dengan membuat video, dengan teks video untuk menyampaikan public speaking mereka dan menampilkan acting mereka dan juga menampilkan teks yang berisi tentang diri mereka sendiri dalam video. Wah, menarik sekali ya Bu ya. Saya pikir itu akan sesuai dengan minat siswa zaman sekarang ya Bu ya, mendekatkan kepada digital. Setuju ya Bu ya. Oke. Apakah itu sudah direncanakan kapan Bu dilangsungkan? Untuk itu sudah Bu direncanakan, sebenarnya ini sudah masuk ke tahapnya, mereka sudah mulai mencari. Jadi kan saya buat kelompok, jadi dalam kelompok itu akan mereka pilih siapa nih yang akan mereka buat menjadi autobiografi seperti itu. Nah sekarang masih tahap mereka masih mencari, mendalami dulu apa saja yang akan mereka sampaikan sambil beberapa tahap untuk take video yang mereka buat. Oh baik, jadi mereka diskusi menentukan siapa yang akan jadi narasumbernya. Dan tahap ini masih dalam proses pembuatan take video gitu ya. Baik. Kira-kira kapan Ibu akan menampilkan hasil produksi siswa itu? Sebenarnya itu sudah tahap akhir, tinggal ditampilkan saja, tinggal di editing, maksudnya tinggal finishing saja. Cuman kan untuk minggu depan kan masih ada mungkin setelah semester bisa ditampilkan. Jangan lupa undang saya ya biar pasti saya akan menikmati sekali produksi. Semoga berhasil ya Ibu ya untuk produk pembuatan anak. Semuanya berjalan dengan baik. Terima kasih Bu untuk waktunya. Selamat siang. Baik, terima kasih Bu Yoga dan Bu Vita yang sudah melakukan percakapan keterampilan menggunakan teknik coaching pada percakapan pasca observasi pembelajaran. Kalau yang saya amati selaku pendamping praktik pada kesempatan yang hari ini, Bu Yoga luar biasa. Terima kasih. Alur Tirta sudah tepat, gitu ya. Kemudian percakapan
coaching yang digunakan, memberikan umpan balik yang positif gitu ya, dan pertanyaan langsung yang ditujukan kepada Bu Vita sudah oke. Ini kesulitan awalnya adalah ketika Bu Yoke menanyakan kendala. Di situ Bu Vita tidak menyampaikan kendalanya, tapi Bu Yoke tetap menggali, ya, sehingga juga menimbulkan apa coaching selanjutnya, seperti inovasi apa yang harus dilakukan, dan itu kan dikeluarkan sama kita sampai rencana tindak lanjutnya mau kapan. Kemudian Bu Yoke juga meminta kapan ya diceritakan hal menarik ini. Itu yang harusnya memang dilakukan di coaching. Jadi kita mendengarkan lagi cerita yang akan disampaikan oleh Bu Vita. Mantap, luar biasa. Terima kasih Pak Anton. Demikian percakapan pasca observasi saat ini. Terima kasih untuk perhatian dan waktu yang diberikan. Selamat siang.